Dan apa kabar? Selamat pagi dan apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini sebetulnya yang bertugas sebagai MC yaitu Ibu Yuni. Namun berhubung beliau berhalangan, maka mereka minta saya untuk mewakilinya. Jadi saya bertugas lagi hari ini. Jangan bosan ya Bapak Ibu. Tema hari ini yaitu hukum yang terutama. Ya, hukum yang terutama yang nanti akan dijelaskan oleh Pendeta Peter Abednego. Yang firman akan diambil dari Matius ya, Bu. Ini ada yang ketok. Iya, 22 ayat 1 dan 3. 22 sampai 30. Ayat 34 sampai 40. Sedang hari ini yang mengiringi lagu yaitu Pak Sutri, Vera, dan Yohanes. Agar persekutuan boleh berjalan dengan baik, kami mohon agar semuanya bisa mengikuti arahan dan tata tertib yang dibuat oleh Pokja Perlensia. Kita akan mulai persekutuan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 397, bait 1 dan 3. Terpujilah Engkau. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Halo kedengaran nggak ya? Halo? Halo. Halo, suara saya kedengaran nggak, maaf? Kedengeran, Pak. Oh, kedengaran ya? Iya, kedengeran. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 397, bait 1 dan 3. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Silakan Ibu Vera dan Yohanes. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Uma. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan Perlensia. Mari kita mulai memuji Tuhan dengan pujian KJ 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Kita akan mulai persekutuan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kalau di pagi hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan berkumpul bersama teman di persekutuan Perlensia ini. Kiranya Roh Kudus mau memimpin persekutuan kami ini dari awal hingga akhir, hingga firman yang akan kami dengar
boleh menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah juga semua lagu dan pujian yang dibawakan boleh menjadi persembahan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mohon Bapa agar saluran internet yang sedang kami pergunakan boleh lancar, tidak ada gangguan apapun juga. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari NKB 199, bait 1 dan 3. Silakan, Ibu Vera. Mari Ibu Bapak kita lanjutkan pujian kita ini dengan lagu NKB 199. Sudahkah yang terbaik berikan kepada Yesus Tuhan, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Telah ku perhatikan sesama atau biarkan tegar, patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ya, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kembali kita membawakan sebuah lagu dengan menyanyi dari NKB 119, bait 1 dan 3. Silakan Bu Vera. Mari Ibu Bapak kita melanjutkan pujian kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. NKB 119, nyanyikanlah lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh dia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, firman benar, ajaib benar, firman kehidupan.
Kami persilakan Bapak Pendeta Peter Abednego untuk membawakan renungan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, mari kita kembali berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, sapalah kami dengan sabda-Mu. Roh Kuduslah yang menyadarkan kami akan apa yang Engkau kehendaki untuk kami pelihara dan untuk kami lakukan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ya, silakan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan share screen ya Bapak Ibu. Another with the scope, yes. Ya. Saat ini kita akan sama-sama belajar dengan sebuah tema, yaitu hukum yang terutama. Ya. Nah, ini yang bacaan tadi sudah kita baca ya, Bapak Ibu. Setiap kita pada dasarnya, ya setiap kita rindu ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Sehat, sukacita, ya, kesehatan dan kebahagiaan itu merupakan sebuah harapan setiap kita yang di usia senja. Ingin happy, ingin bahagia, dan yang terutama adalah sehat. Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu dikasih sehat, ya sehat, tapi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang ngasih uang bulanan dari anak-anak, tidak ada yang pernah nengokin ibu-ibu, Bapak Ibu, ya. Jadi anak tidak perhatian, pokoknya sehat doang. Nah, mau nggak Bapak Ibu? Ya, mungkin ada di antara kita mau deh, yang penting sehat, ya, yang utama sehat. Gitu. Tapi ya kalau bisa ada perhatian lah dari anak cucu begitu ya. Nah, jadi memang kita pada sebuah harapan kesehatan yang utama. Nomor 2 adalah kebahagiaan. Nah, atau sekarang saya balik, mau nggak Bapak Ibu, ya? Saya kasih kebahagiaan dari anak-anak. Anak-anak memperhatikan, anak-anak ngasih uang transferan, ngasih makan, ngasih perhatian. Tapi Bapak Ibunya sedang sakit. Nah, sakit parah, bertahun-tahun, mau nggak? Tidak mau ya. Tentu kalau bisa maunya sehat yang utama dan kemudian ada kebahagiaan. Betul, tetapi pada kenyataannya kita sering ada pada sebuah keadaan dapat saja di usia senja itu sendiri, kurang perhatian dan sakit. Nah, ini yang menjadi kenyataan. Jadi harapannya ingin sukacita dan bahagia, tetapi dapat saja pada kenyataannya ada di antara kita mungkin menyendiri, ya sendiri, kurang perhatian dari anak cucu, menantu, tapi juga mungkin juga kita ada dalam keadaan sakit. Nah, ketika ada harapan yang berbeda dari kenyataan, bagaimana kita bisa mengasihi hukum yang terutama mengenai kasih itu? Bagaimana kita dapat menghayati? Yuk kita lihat dulu ya. Saya sengaja berikan warna-warni di dalam perikop yang kita baca. Nah, suatu kali orang Farisi dengar bahwa Yesus menang dalam perdebatan.
Lalu muncullah seorang ahli Taurat untuk mencobai dia. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan jebakan dari ahli Taurat. Mana yang terutama? Yesus menjawab di ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Yesus ini sedang mengutip ayat dari mana? Dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap kekuatanmu, begitu ya. Ini rujukannya ke sana. Nah, dari ayat ini itu ya ada, jadi yang ini yang utama, tapi saya kemudian berikan 3 warna biru. Yesus menyampaikan hukum yang utama adalah ada unsur kasih kepada Tuhan, ada unsur kasih kepada sesama, dan juga ada unsur kasih kepada diri sendiri. Jadi hukum yang terutama itu ada 3 hal, ya. Nah, jadinya begini teman-teman. Ya, begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih ya. Kasih juga dalam pengertian adalah berdamai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan saya diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain atau keluarga. Sehingga kasih itu menjadi sebuah kasih yang utuh. Kasih saya kepada Tuhan, ada juga bagaimana dinyatakan kasih kepada sesama, kepada keluarga, dan juga kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, kasih sangat terkait erat dengan keadaan damai sejahtera dengan diri sendiri, orang lain, dan dengan Tuhan. Yuk kita lihat bagian-bagiannya ya. Nah, bagian pertama ini nih, bagian pertama. Kasih kepada diri sendiri, kan seperti kita mengasihi diri sendiri ya. Ada bagian yang ada bagian yang ini nih ya. Apa sih maksudnya kasih kepada diri sendiri itu? Nih. Ada 4 hal yang kita dapat menjadi kurang menyadarinya. Nah, ini keempat hal tersebut. Lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Itu merupakan proses yang alami. Itu natural. Itu kodratnya manusia. Hal ini pernah ditanyakan oleh siapa? Oleh tokoh Ayub. Ketika Ayub mengalami sakit, kemudian Ayub bertanya, kok Tuhan kenapa saya sakit? Kenapa saya ditimpa berbagai musibah seperti ini? Kemudian Tuhan malah bertanya kepada Ayub, Ayub, ketika aku menciptakan dunia, engkau ada di mana? Ayub terdiam. Dan Ayub mengingat bahwa, oh iya, engkau adalah pencipta dan aku adalah ciptaan. Yang namanya ciptaan sama beda dengan pencipta. Beda. Kalau pencipta kekal, tidak terbatas. Kalau ciptaan terbatas. Kalau pencipta tidak pernah sakit karena dia adalah Allah, lain kalau Allah yang menjadi manusia. Tapi yang namanya pencipta kekal. Tapi kalau manusia terbatas. Kalau manusia mengalami sakit wajar apa tidak? Wajar. Kalau manusia tidak pernah sakit, tidak wajar. Jadi kalau ada rasa sakit di dalam kehidupan manusia, ya, itu merupakan sebuah hal yang sangat wajar. Ya. Natural. Nah, saya mau ngajak kita lihat pada ada sebuah gambar ini ya. Dulu waktu kecil kita merangkak, kemudian menjadi remaja, anak, remaja, dewasa, menjadi tua, bungkuk, kemudian mati. Ada sebuah siklus yang alami. Atau kalau kita lihat foto yang di bawahnya, masa kecil, masa pacaran, masa pernikahan, masa lansia bersama, seorang diri dan dua-duanya tidak ada.
Harusnya saya ini menambahkan satu gambar, yaitu anak kecil seorang diri. Dari hidup seorang diri pasti akan kembali pada sebuah keadaan yang seorang diri. Ada saatnya kita menjalani sebuah kehidupan sendiri dan akan juga kita memasuki pada sebuah tahap sendiri. Dan itu adalah sebuah hal yang natural, alami, kodratnya manusia. Selanjutnya, bagaimana dengan berdamai dengan, nah ini saya sambungannya lagi ya. Nah, saya sebentar. Nah gini ya, berdamai dengan orang lain dan juga berdamai dengan diri sendiri sangat terkait dengan kasih kepada orang lain, berdamai dengan orang lain. Jika kita tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Jika kita mudah tersinggung, sakit hati, maka jangan menyinggung, bercandain orang lain. Kalau kita tidak mau dibecandain, ya jangan bercandain orang lain. Tujuannya bercanda menghibur. Ya namanya bercanda tujuannya menghibur. Jangan menyindir, menyakiti orang lain. Namanya bercanda untuk menghibur tujuannya. Bukan bercanda untuk menyakiti perasaan orang lain. Lakukan apa yang baik untuk diri sendiri, lakukan juga kepada orang lain. Ya, lanjut. Nah, dengan demikian berdamai dengan orang lain ya mengingatkan kita juga. Jadi ada perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Nah, kalau tadi kan hukum yang utama ya, kasih kepada Allah, kepada sesama dan diri sendiri, tapi ada juga ayat yang lain. Nah, ini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus ini tidak boleh dihilangkan. Ada ayatnya. Kasihilah musuhmu. Tuh, anjing aja bisa berdamai dengan kucing. Kucing aja bisa berdamai dengan anjing. Masa kita manusia nggak bisa berdamai? Kayak kucing dan anjing gitu ya. Lanjut. Nah, jadi dasar kita mengasihi orang lain adalah karena Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih yang kita terima dari Allah itu anugerah. GKI sangat menekankan bahwa anugerah itu harus direspon dengan ucapan syukur. Anugerah dan ucapan syukur adalah motivasi terkokoh di dalam pelayanan yang murni. Nah, jadi berbicara soal pelayanan yang murni, motif di dalam pelayanan apapun, di komisi apapun, di bidang apapun, dasarnya harus ini teman-teman. Harus ini Bapak Ibu, harus kokoh. Nah, inilah dasarnya. Kita melayani hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Kita mengasihi karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi dasar ini itu sangat terhubung sekali. Saya senantiasa berulang-ulang menyampaikan lagu yang pernah Nikita sampaikan. Yang judulnya Karena Anugerah gitu ya. Bukan karena kepandaianmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kecakapanmu engkau dipilih dan dipakainya. Semua karena anugerah Tuhan. Karena semua karena anugerah Tuhan itu yang memampukan kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Nah, jadi anugerah dan kemurahan Tuhan dan bersyukur itu merupakan dasar dari motivasi yang murni. Tuhan memanggil kita dalam pelayanan bukan karena kita hebat, tapi karena kemurahan Tuhan. Kalau karena kemurahan Tuhan jadinya kalau misalkan suatu saat kita digantikan oleh orang lain ya enggak apa-apa, kan hanya karena kemurahan Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana dengan kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan, nah ya, dalam bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggris ini lebih sederhana ya. Kasih kepada Tuhan ya, love the Lord
your God with all your heart, hati, with all your soul, semangat, spirit, with all your mind, pikiran, and with all your strength. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mesti menjaga pikiran kita nih, pikiran kita tetap baik dan sehat. Seperti apa hati pikiran yang sehat itu? Nah, ini saya buat tulisannya di samping. Jaga damai sejahtera dan sukacita dalam hati dan pikiran. Hati yang bersyukur adalah awal kebahagiaan. Hati yang bersungut-sungut awal kepahitan. Pendeta Juswantori pernah menyampaikan, kalau kita mengasihi Tuhan, buahnya adalah kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Tapi kalau di dalam kita melayani ada motivasinya yang tidak murni, ya, bukan karena ucapan syukur dan bukan karena anugerah Tuhan, buahnya apa? Ada. Buahnya adalah kepahitan. Jadi kalau kita mengalami kepahitan dalam hidup, ya, buah kepahitan itu karena ada motivasi yang kurang tepat di dalam kehidupan kita yang kita mau jujur di hadapan Tuhan. Tergantung buahnya, kepahitan atau sukacita dan damai sejahtera. Lepaskan sakit hati dan dendam. Jadilah berkat dan bukan jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini berbicara mengenai bersungut-sungut, ya. Saya pernah ditanya gini, Pendeta Peter, boleh tidak orang Kristen marah? Ya, jawab boleh. Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus pernah marah di bait Allah. Tuhan Yesus pernah marah kepada ahli Taurat, orang Farisi. Tapi Yesus tidak marah-marah kepada semua orang. Yesus tidak gampang marah. Yesus tidak dikit-dikit marah. Dan Yesus tidak memelihara kemarahan. Namun di dalam Alkitab, Yesus mencatat marah kepada siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau Yesus marah kepada ahli Taurat dan orang Farisi, maka jangan pernah bangga kalau kita menamakan diri, saya nih ahli Taurat, saya ini orang Farisi, hafal semua ayat. Jangan pernah bangga kalau kita menyebut diri kita, saya ini ahli Taurat, saya ini orang Farisi. Jangan pernah bangga Bapak Ibu, karena itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau adalah hati yang mengasihi Tuhan dengan rendah hati, humble, dengan hikmat tentunya, ya. Lanjutnya adalah bagaimana kasih kepada Tuhan itu dinyatakan. Matius pasal 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita mau mengasihi Allah, salah satunya adalah kasih kepada yang hina. Begini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Sebab ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Sebab ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Sebab ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Sebab ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, bagian ini itu tetap tidak dapat dipisahkan dengan apa? Dengan ini, teman-teman, ya, Bapak Ibu, dengan ya, jaga hati, jaga semangat, dan jaga pikiran. Nah, jadi yang ini tidak dapat dipisahkan dengan yang ini. Kasih kepada Tuhan juga harus kita hayati dengan pikiran yang kudus, pikiran yang suci, pikiran yang bersih, hatinya juga bersih. Maka tangan, mulut kita juga bersih. Jadi tangan yang bersih berawal dari mulut yang bersih. Mulut yang bersih diawali dengan pikiran yang bersih. Tangan yang suci, yang kudus berawal dari ucapan yang kudus dan bersih. Ucapan yang kudus dan bersih berawal dari pikiran yang bersih. Jadi nggak bisa dipisahkan, ya pokoknya saya mau mengasihi Tuhan dengan tangan saya. Yang lapar saya kasih makan,
Yang haus saya kasih minum, tapi mulut saya tidak saya jaga. Ucapan-ucapan saya banyak menyakiti orang lain. Nggak bisa demikian. Mesti utuh. Jaga pikiran, mulut, hati, tangan. Menjadi utuh. Iya, saya mau putar satu video bagaimana bisa tetap saling mengasihi di dalam keterbatasan. Ya, nah, ya, saya putar satu video ini mengenai kakek nenek. Ya, ada nenek dalam keranjang. Saya stop dulu ya. Nah, ini si kakeknya itu, si kakek penglihatannya udah kabur ya. Si kakek ini semakin lama semakin buta. Jadi si kakek mengalami gangguan dari matanya, buta. Sedangkan si istri, si nenek, ini kakinya yang mengalami gangguan kaki. Jadi si kakek matanya semakin buta, tidak bisa melihat, si nenek kakinya yang bermasalah. Jadi mereka harus bagaimana? Mereka harus bekerja sama. Yuk kita lihat lagi ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, Ibu Bapak yang terkasih, video tadi bukan semata video soal kerjasama. Bukan. Itu video yang utamanya soal apa? Hati yang bersyukur. Coba kalau suami istri ribut terus, ngomel-ngomel, mengeluh terus, apa yang terjadi? Wah, nanti nggak bisa bekerja sama. Bekerja sama adalah prosesnya. Tapi video tersebut yang utamanya mau berbicara apa? Hidup yang bersyukur. Hidup yang mengurangi bersungut-sungut. Orang yang banyak bersungut-sungut tidak ada damai sejahtera. Meyo Ping Ai Zai Woman de Sinli. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang mau bertanya, yang mau sedikit sharing, silahkan. Saya persilahkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Pak Edi, ya silakan. Jika ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Coba ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang bertanya, akan kita lanjutkan. Siap. Oke, Pak Peter. Siap. Bapak Ibu sekalian, itulah hukum terutama yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan maukan terhadap diri kita.
Terima kasih pada Pendeta Peter yang telah membawakannya dan menjelaskan dengan sangat baik. Semoga boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Foto bersama. Untuk mana kami mohon Pak Arman untuk memimpin. Arman, silakan. Terima kasih Pak Edi. Oke Om Opa, buka ya videonya ya, dibuka. Kasih unjuk mukanya ya. Senyumnya yang manis juga Opa Oma. Yuk. Foto ya. 3, 2, 1. Oke, sekali. Yang kedua ya. 3, 2, 1. Oke, yang ketiga. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir. Yang terakhir pada banyak yang nggak buka nih. Tulisannya doang, ya sudahlah. Oke, makasih Ibu Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Pak Arman. Sekarang kita kembali akan memuji memuliakan namanya dengan menyanyi dari NKB 212. Silakan Ibu Vera dan Pak Yohanes. Sungguh ingin Engkau melakukan. Om Opa, mari kita melanjutkan memuji Tuhan. NKB 212. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah sungguh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Ya, kita lanjutkan bait yang ketiga. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Ya, terima kasih Bu Vera, Pak Yohanes. Kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Peter. Ya. Tapi setelah itu akan diteruskan dengan lagu Bapak Terima Kasih. Silakan Pak Peter. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami hendak senantiasa diingatkan bahwa hidup kami hanyalah anugerah kemurahan Tuhan semata. Mampukanlah kami hidup senantiasa dalam ungkapan syukur. Tuhan, kami hendak berdoa, naikkan pokok-pokok doa syafaat, kami hendak berdoa untuk Pak Husni yang dalam rencana perawatan mata atau akan rencana tanam lensa. Tuhanlah yang menolong agar semua dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk memulihkan kesehatan Pak Husni dan juga kemudian untuk kekuatan dan penghiburan Tuhan bagi keluarga almarhum Pak Herman. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kesehatan Ibu Rani, istri Pak Calvin, dan Shirley, anak Pak Calvin yang masih dalam
menjalankan pengobatan. Kami juga Tuhan hendak berdoa untuk pemulihan Ibu Aryani pasca operasi. Kami juga Tuhan hendak berdoa untuk keluarga Perlensia yang sedang sakit atau yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah ataupun juga dirawat rumah sakit. Tuhanlah yang menolong dan yang menyembuhkan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk keluarga Perlensia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, dan usaha. Tuhanlah yang tetap mengingatkan kami, Tuhan yang menjaga, memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk happy anniversary, happy wedding anniversary, Pak Iwa dan Ibu Titi, Pak Yoyong dan Ibu Stella, Pak Felix dan Ibu Diana yang ke-60. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Februari. Kami hendak berdoa untuk Pendeta Lucia, Bapak Felix, Suliana Ice Ko Tikiau, Kwik Pingnyo, Flora F, Tini Hartono, Lili Mulyawan, Dora, Sarah, Yeyen, Ferawati, Edmin, Ana Setiawati. Tuhanlah yang memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami ini, sahabat-sahabat kami ini yang berulang tahun di bulan Februari. Tuhan, kami juga hendak berdoa ya Tuhan, secara khusus juga untuk Ibu Hengki yang dirawat di Rumah Sakit Cikini. Tuhanlah juga yang menyembuhkan dan memulihkan. Tuhanlah yang juga memberkati setiap kami yang hadir pada kesempatan saat ini dalam keadaan sehat. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, Bapa, terima kasih. Terima kasih. Ya, atas nama Pokja Perlensia, kami mengucapkan terima kasih pada Pendeta Peter Abednego dan pada Ibu Vera, Pak Yohanes, juga Bu Ertin, Pak Arman, dan semua saudara-saudara yang bertugas melayani, serta semua saudara-saudara yang bertugas melayani hari ini. Serta tak lupa pada semua saudara-saudara yang dengan rajin selalu mengikuti semua acara di Perlensia. Maaf nih. Selanjutnya kita akan membaca beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, persekutuan kita yang akan datang, yaitu jatuh pada hari Sabtu 12 Maret 2022 dengan tema Menanti yang Baik, Asam yang Datang, yang akan diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 yang akan dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang. Kemudian ini untuk PA Dewasa. PA Dewasa akan diadakan hari Jumat tanggal 4 Maret jam 10 pagi dengan tema Roh Kudus yang menguatkan yang akan dibawakan oleh Pendeta Lucia Dewi Jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.
Makasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Civera, Pak Yohanes, Makasih ya. Ibu Diana, Pak Felix, Pintar. selamat ulang tahun. Lani, Ya. Cisara, Pak Edi, Ibu Sarah, Suster Jelani. Sarah, selamat ulang tahun. Ya. Ibu Diana, Pak Felix, juga terima kasih semuanya. Ibu Lisa, semua. Pak